pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Palangkaraya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Herni, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Murung 1 Atap, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Adapun materi yang akan saya ajarkan adalah tentang pidato persuasif. Berikut video pembelajaran, mohon masukan dan sarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Iya, baik ya. Sekarang Ibu cek kehadiran. Ada yang tidak hadir pagi hari ini? Ada, Bu. Siapa? Ariel, Bu. Ariel, kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Oh iya, kita doakan ya, semoga Ariel cepat sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Saya, Bu. Oh iya, silakan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya, Garuda Pancasila. Untuk dirijen silakan maju. Silakan berdiri semua. Pelajaran sebelumnya menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual. Iya, itu pelajaran sebelumnya. Pertemuan sebelumnya ya, kalian belajar tentang menelaah struktur pidato persuasif ya. Ada yang ingat struktur teks pidato persuasif? Saya, Bu. Iya, apa ya? Struktur pidato persuasif pada 3, yaitu pembukaan, isi, penutup. Iya, bagus ya, masih ingat ya? Ya, itulah pelajaran kalian sebelumnya. Untuk pelajaran hari ini masih mengenai tentang pidato ya. Tetapi untuk pertemuan hari ini kalian belajar tentang menulis teks pidato. Setelah menulis nanti kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya.
Ya. Untuk kompetensi dasar pertemuan kalian hari ini adalah seperti yang ada di Salindia ya. Yang pertama, kompetensi dasar menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan ya. Itu kompetensi dasar pertemuan kalian hari ini. Selanjutnya, untuk tujuan pelajaran pertemuan kita hari ini, yang pertama adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun langkah-langkah menulis teks pidato persuasif dengan benar. Itu tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat teks pidato persuasif dengan baik dan benar. Itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menampilkan pidato persuasif secara lisan dengan baik dan benar ya. Itu tujuan pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Sekarang kita is breaking dulu ya. Tepuk tangan satu kali. Ya. Kalau ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau ibu bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Kalau ibu bilang malam, tepuk tangannya setengah tidak bersentuhan. Di sini untuk melatih daya fokusnya ya, daya fokus kalian. Ya, apakah kalian bisa fokus ya? Ya, sebelum mulai pelajaran kita ini dulu is breaking ya. Pagi, siang, sore, malam. Kalau sudah semuanya kompak, kita mulai pelajaran ya. Pagi, siang, sore, malam. Iya, bagus ya. Sudah bisa. Kita lanjutkan. Ya, sekarang ibu bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya. Untuk masing-masing kelompok, ibu bagi LKPD untuk kalian. Ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD, kita menonton video pidato persuasif ya. Silahkan kalian menonton, perhatikan bagaimana cara dia mempresentasikan pidato ya. Berikut ini kalian menonton video ya. Menonton video ini silahkan kalian perhatikan, dengarkan apa yang dia ucapkan. Nanti juga kalian akan menampilkan pidato dari hasil kerja kelompok kalian kurang lebih seperti ini ya, kalian menyampaikannya. Ya, silakan kalian perhatikan. Ada pepatah Inggris yang mengatakan strong people stand up for themselves, but the strongest people stand up for others. Orang yang kuat berdiri untuk dirinya sendiri, tetapi orang yang terkuat berdiri untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Yogyakarta, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat berdiri di sini dan kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran pada pagi hari ini. Saya RR Ajeng Andromeda Medananda Cita Mahkota, nomor presensi 30 dari kelas 9C SMP Negeri 1 Yogyakarta, berdiri dan berbicara mewakili
mempengaruhi teman-teman bagi seluruh generasi yang akan datang. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kehilangan masa muda yang bahagia tidaklah sama seperti mengucapkan maaf, dan untuk perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalian menonton video ya tentang pidato ya. Sangat bagus sekali ya dia membawakan pidato. Dia bagaimana dia mempengaruhi audiensnya sehingga kita semua menyaksikan dia berpidato ya. Sekarang Ibu tanya sama kalian, bagaimana cara mempengaruhi audiens atau pendengar dalam pidato persuasif? Saya Bu, iya silakan. Siap bicara Bu, maksudnya bahan pidato sudah disiapkan semua. Oh iya itu. Ada lagi yang lain? Ada Apa? bahasa tubuh Bu, harus meyakinkan dan nada suara juga harus jelas dan percaya diri. Iya. Itu ya cara mempengaruhi audiens. Nanti dari hasil rekan kalian nanti ada kerja kelompok ya. Dalam kerja kelompok nanti kalian menyusun pidato ya, pidato persuasif bagaimana supaya kalian dalam menyampaikan nanti bisa mempengaruhi audiens pendengarnya sehingga pendengarnya itu terpusat pada kalian ya. Yang pertama tadi ya, siap dalam menyampaikan pidato ya, kata-katanya, bahannya sudah siap sehingga siap untuk berbicara. Nah, kemudian untuk mempengaruhi audiens juga ya atau pendengar, bahasa tubuhnya ya, bahasa tubuhnya harus meyakinkan sehingga orang yang menyaksikannya pun penasaran apa sih yang ingin dia sampaikan ya. Seperti itu ya. Nanti kalian seperti itu nanti untuk menampilkan pidato silakan tunjuk di dalam kelompok kalian siapa yang kalian percayakan untuk menyampaikan pidato hasil kerja kelompok kalian nanti ya. Ibu tuju nanti kelompok 1, kelompok langsung seperti ini mutar ya, walaupun tidak berurutan kelompoknya. Sekarang silakan kalian diskusikan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan kalian diskusikan untuk mengerjakan tugas kalian. Yang pertama adalah topik. Topik pidato kelompok kita tentang lingkungan hidup. Tema yang kita pilih adalah mengenai menjaga kebersihan. Sekarang yang kedua menentukan tujuan pidato. Kira-kira apa ya? Tujuan pidato kita bagaimana kalau menjaga kebersihan adalah sesuatu yang paling penting. Oke, catat ya Aldo. Baik, akan saya catat. Ada yang menambahkan mengenai tujuan? Saya. Yaitu memastikan kesehatan terjamin bagi seluruh warga sekolah. Oke, catat ya Aldo. Baik. Apalagi ya yang perlu disusun? Yang perlu diperhatikan juga audiens pidato yang menjadikan audiens adalah ibu guru bahasa Indonesia dan kita semua kelas 9A. Ya, benar. Kerangka pidato yang ketiga adalah penutup. Berisi apa saja yang bagian penutup ini? Berisi harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Kemudian apa lagi? Berisi permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dan kekeliruan. Baik, catat ya Jana. Baik, akan saya catat. Ada lagi? Ada, yaitu ucapan terima kasih kepada pendengar, kemudian salam penutup. Oke, sip. Kerangka pidato yang kedua yaitu isi pidato tentang apa saja. Isi merupakan inti pidato berisi tentang mengajarkan gagasan atau pesan yang disampaikan. Kata-katanya apa saja? Menjaga kesehatan adalah kondisi paling penting yang harus dilakukan. Oke, catat ya. Baik, saya catat. Terus apalagi tambahan isi pidato? Tanpa tubuh yang prima, sulit untuk belajar dan berusaha. Oke. Langkah menulis teks pidato persuasif yang pertama adalah menentukan tema. Tema kita adalah mengenai pelestarian sungai yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah kita. Langkah selanjutnya apalagi ya? Langkah yang kedua menentukan tujuan. Kalau menurut saya tujuan pidato mengenai tema pelestarian sungai adalah menjaga kebersihan sungai. Salah satunya tidak membuang sampah ke sungai. Oke, catat ya. Ada yang menambahkan lagi mengenai tujuan pidato? Ada, yaitu bagi mereka yang tinggal di bataran sungai diharapkan membuat kamar mandi permanen
agar tinja sebagai biang bakteri koli tidak merambat ke sungai. Oke, catat ya. Menyusun langkah-langkah teks pidato persuasif yang ketiga adalah menyusun kerangka pidato. Apa saja ya yang termasuk kerangka? Yang pertama, pembukaan atau pendahuluan teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka ucapan, sapaan atau penghormatan, dan ucapan syukur. Oke, untuk kata-katanya seperti apa? Terus ada lagi. Salam pembuka yaitu Assalamualaikum, selamat pagi. Sedangkan untuk ucapan sapaan penghormatan untuk audien yang hadir yaitu yang terhormat guru-guru dan teman-teman semua. Terus ada lagi. Untuk pendahuluan yang ketiga yaitu mengucapkan syukur. Kata-katanya adalah: pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah karena sampai saat ini masih memberikan nikmat sehat dan iman. Oke, langsung dicatat ya. Oke, dicatat Kak. Sekarang silakan kalian susun ya, kerja kelompok kalian susun pidato persuasif. Untuk bahan-bahannya kemarin sudah Ibu sampaikan di grup WhatsApp ya. Untuk mencari bahan-bahan mengenai pidato kalian ya, masing-masing sudah ditentukan topiknya masing-masing dan juga temanya. Silahkan kalian pilih mengenai topik yang dibagikan di grup WhatsApp kemarin ya. Ya, silakan kalian kerjakan. Untuk waktunya, Ibu kasih waktu 15 menit. Bagaimana? Cukup? Ya, cukup ya. Silakan kalian kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Disusun untuk membuat pidato persuasif. Yang pertama kalian susun dulu temanya, sudah ya, sudah ditentukan tadi. Sekarang kalian susun kerangka pidato. Nah, kerangka pidato itu apa saja tadi? Pembukaan, isi, penutup. Iya, pembukaan tadi isinya tentang, ya itu ya, pembukaan isinya Assalamualaikum, isinya mengenai tujuan
pidato penutup ya, itu yang kalian susun kerangkanya. Itu kerangkanya ada 3 disusun, sehingga setelah disusun bahannya kan sudah kalian dapatkan. Nah, bahannya itu ya, bahannya sudah kalian tinggal disusun yang mana yang termasuk pembukaan, mana yang termasuk isi, mana yang termasuk penutup ya, itu disusun ya. Silakan dilanjutkan ya. Sudah, Bu. Sudah. Ya, silakan yang belum dilanjutkan tadi ya. Itu masih belum kan? Oh, sudah. Ya. Sini sudah? Oh, belum ya. Silakan dilanjutkan ya. Mengenai kerangkanya ya, kerangkanya disusun dulu. Kerangka pidatonya disusun. Ada 3 tadi ya. Pembukaan. Kemudian yang kedua isi pidato, yang ketiga adalah penutup. Itu yang kalian susun kerangkanya. Setelah selesai nanti kalian presentasi di depan ya. Siapa yang kalian mau pilih kalian, yang kalian anggap suaranya bagus dan nyaring, maju nanti ya untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kalian. Bagaimana? Ada yang belum dipahami? Semua ya? Ya, syukur ya. Di sini bagaimana? Sudah jelas? Jelas, Bu. Ya, jelas ya. Sekarang setelah kalian mengerjakan mengenai penutup ya, yang belum itu ya penutupnya. Ya, penutupnya itu berisi tentang apa ya? Itu ada di dalam LKPD ya. Ini di dalam LKPD ini ya. Nah, di dalam LKPD ini ada bagaimana cara kalian membuat langkah-langkah dalam penulisan pidato tadi ya. Nah, ini langkah-langkahnya, menentukan tema dulu. Nah, ya sudah hampir selesai itu ya. Oh, sudah ya. Oke. Bagaimana, sudah selesai? Sudah selesai semua ya. Menyusun pidato ya, yang akan kalian presentasikan di masing-masing kelompoknya. Sudah kalian tunjuk perwakilan dari kelompok kalian? Ya, sudah ya. Dalam penyampaian pidato nanti perhatikan ya, perhatikan pelafalannya, pengucapannya harus jelas. Dan bagaimana caranya kalian supaya audiens, pendengar atau penonton kalian nanti terpusat kepada kalian. Bagaimana caranya kalian supaya bisa mengambil perhatian dari pendengar agar mengikuti apa yang kalian ucapkan ya. Nah, penampilan kalian juga ya harus diperhatikan, gerak tubuhnya juga. Kalian juga tadi sudah menonton ya mengenai bagaimana membaca pidato. Sekarang siapa yang mulai pertama? Oh ya, silakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru serta teman-teman semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini masih memberikan nikmat berupa sehat dan iman, sehingga masih diberi kesempatan berkumpul di hari bahagia ini. Tidak lupa, mari panjatkan doa juga bagi Ibu Guru serta teman-teman yang sedang sakit dan belum bisa hadir di tengah kita. Hadirin sekalian, salah satu kunci menjaga kesehatan tubuh bukan hanya dari makanan atau minuman saja, melainkan menjaga kebersihan di semua tempat. Bukan hanya di rumah Bapak Ibu Guru saja, di sekolah juga wajib menjaga kebersihan, minimal membuang sampah pada tempatnya. Oleh karena itu, ayolah teman-teman sejak sekarang mulai peduli terhadap lingkungan. Bersihkan ruangan kelas dan buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang sekian dulu pidato dari saya. Jika ada salah kata mengenai apa yang disampaikan, mohon maaf. Semoga setelah ini kita semua mulai membudayakan menjaga kebersihan agar tempat ini semakin indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya pidatonya. Dari sisi pelafalan pengucapannya sudah jelas ya. Ya, sudah jelas, sudah sampai, dan audiensnya juga terpusat kepada temannya yang membaca pidato ya. Itu ya, menurut kalian pembacaan pidato teman kalian tadi sudah bagus Bu? Oh iya, bagus ya. Sekarang kelompok yang lain, siapa lagi yang bersedia? Kelompok yang mana? Oh ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru dan teman-teman semua yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada momen ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat terkait dengan pelestarian sungai yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah kita. Karena sungai bagi masyarakat khususnya yang tinggal di tepian sepanjang sungai tidak hanya sebagai tempat arus transportasi atau mobilisasi manusia, tetapi tempat pelaksanaan komoditas, perdagangan, dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga seperti minum, mandi, dan lain-lain. Oleh karena itu, sungai perlu dijaga kebersihannya, yaitu tidak membuang sampah ke sungai dan tidak membuat MCK di pinggiran sungai yang menyumbang tercemarnya air sungai. Diharapkan bagi mereka yang tinggal di bantaran sungai, diharapkan membuat kamar mandi permanen agar tinja sebagai biang bakteri coli tidak merembus ke sungai. Dan marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, khususnya menjaga kebersihan air sungai dengan menghindari kebiasaan membuang sampah sembarangan, termasuk kebiasaan buang air besar di sungai. Dengan membuat jamban di rumah, jadi mari kita jaga kebersihan sungai kita, karena dengan sungai yang bersih hidup menjadi sehat. Dan demikianlah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya, pembacaan pidatonya sangat bagus ya. Nah, dia juga sangat menghayati, gerak tangannya juga meyakinkan audiensnya ya. Ya, sangat jelas sekali juga pidatonya. Selanjutnya ada yang bertanya mengenai kelompok 2. Ada tanggapan? Bu. Oh iya, silakan. Apa tema pidato kalian? Tema pidato kami adalah mengenai pelestarian sungai yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
terhormat, kepada ibu guru serta teman-teman semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini masih memberikan nikmat berupa sehat dan iman, sehingga masih diberi kesempatan berkumpul di hari bahagia ini. Tidak lupa mari panjatkan doa juga ibu guru serta teman-teman yang sedang sakit dan belum bisa hadir di tengah kita. Teman-teman yang saya cintai, negara kita demi kalian sendiri agar mempunyai nilai yang Setelah ini kita semua bisa menjaga benar kesehatan sehingga terhindar dari penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan audiensnya juga sudah terlihat, pembacaan kata-katanya juga sudah jelas ya, dan apa yang disampaikan juga sudah sampai ya. Ya sudah cukup bagus. Selanjutnya silakan kelompok siapa ini yang belum? Ya Bu. Oh ya silakan. Kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Guru serta teman-teman semua, pertama-tama kita ucapkan puji syukur dan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat hadir pada hari ini. Keberagamaan merupakan sebuah kekayaan tersendiri bagi suatu bangsa, terutama bangsa kita, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang mumpuni, terdiri 17.000 pulau dengan 313 suku dan 1.158 bahasa daerah, juga dengan beragam aset adat istiadat dengan kekayaan flora faunanya, maritim serta sumber daya alam menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keberagamaan tertinggi di dunia. Keberagaman ini adalah aset bangsa Indonesia. Hal ini dapat kita gambarkan sebagai suatu lidi. Apabila banyak lidi namun tidak disatukan, maka lidi-lidi itu tidak akan bisa kita gunakan. Tapi sebaliknya, jika kita menyatukan dan mengikat lidi-lidi itu, maka akan menjadi satu lidi yang dapat digunakan untuk menyapu. Persatuan dan kesatuan adalah faktor penting pengunci keberagamaan dalam satu kesatuan, sehingga terbentuklah bangsa Indonesia yang satu. Persatuan dan kesatuan juga wujud rasa keharmonisan dan toleransi. Pidato teman kalian tadi, ada tanggapan? Ada Bu. Ya silakan. Kerangka pidato pertama kelompok kalian berisi tentang apa? Oh ya, tentang kerangka pidato pertama berisi tentang salam pembuka, ucapan sapaan atau penghormatan dan ucapan syukur. Bagaimana? Jelas, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya tugas individu ya sebagai evaluasi pertemuan kalian hari ini. Ini tugas individu ya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan sebagai evaluasi pertemuan kalian pada hari ini. Silakan itu tugas individu ya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Untuk selanjutnya, kesimpulan pertemuan kita pada hari ini, ya, siapa yang mau menyimpulkan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini? Iya, silakan. Pidato persuasif adalah seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu, mengajak atau membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Langkah-langkah menulis teks pidato persuasif adalah 1. Menentukan tema. 2. Menentukan tujuan pidato. 3. Menyusun kerangka pidato, membuat pendahuluan atau pembukaan, isi dan penutup. 4. Mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. 5. Mengembangkan kerangka pidato menjadi teks pidato yang dengan menggunakan kalimat yang menarik, mengajak, dan mudah dipahami. Iya, itu ya kesimpulan pertemuan kalian pada hari ini ya. Kesimpulan yang pertama tadi adalah tentang pertemuan kalian hari ini. Yang pertama apa
tadi adalah pidato pidato persuasif itu adalah seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis ya. Nah, itu yang pertama seperti yang teman kalian sampaikan tadi. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah apa? Kesimpulan kedua tadi tujuan ya. Tujuan dari pidato persuasif itu adalah untuk meyakinkan audiens atau pendengar supaya bisa melakukan apa yang disampaikan tentang isi pidato ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga tadi yaitu menyusun pidato persuasif ya. Menyusun pidato persuasif yang pertama tadi pahami tentang topik ya. Kemudian yang kedua pahami tentang tujuan, apa yang menjadi tujuan dalam pidato. Kemudian yang ketiga pahami audiensnya, siapa saja audiens dalam pidato yang disampaikan. Untuk kalian hari ini tadi kan yang menjadi audiensnya atau pendengarnya ibu dan kalian semua kelas 9A ya. Kemudian kesimpulan yang keempat tadi bagaimana supaya bisa menulis pidato ya, pidato persuasif. Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan ya, tujuan pidato. Kemudian yang ketiga membuat kerangka pidato. Kemudian yang keempat ya, apa yang keempat tadi? Iya, mencari materi sesuai yang dibutuhkan ya. Kemudian yang kelima mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utuh ya. Ya, itu kesimpulan pertemuan kalian pada hari ini. Untuk selanjutnya refleksi ya. Untuk refleksi, apa yang kalian pelajari hari ini? Saya Bu. Iya, silakan. Membuat tulisan pidato persuasif. Oh iya. Bagaimana menyusun langkah-langkah pidato persuasif? Pelajari topik, pahami tujuan dan audiens. Apa saja yang kamu temukan dalam pidato persuasif? Menentukan tema, menentukan tujuan, menyusun kerangka, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, mengembangkan kerangka pidato menjadi teks pidato dengan menggunakan kalimat yang menarik, mengajak dan mudah dipahami. Iya, bagus ya. Apa yang kalian sukai dari pelajaran hari ini? Saya Bu, Oh iya, silakan. mengetahui cara membuat tulisan pidato persuasif. Apa yang belum kalian pahami dari pelajaran hari ini? Sudah jelas semua Bu. Oh iya, bagus ya, sudah jelas semua. Apa kekurangan pelajaran hari ini menurut kalian? Pelajaran menarik Bu, sehingga membuat kami lebih termotivasi lagi untuk belajar dan penasaran tentang ilmu pelajaran selanjutnya. Iya, bagus ya. Kekurangan pelajaran kalian hari ini menurut kalian? Kami berharap dengan pembelajaran menarik seperti hari ini meningkat. Saya pikir tidak ada kekurangannya Bu. Semua materi sudah jelas. Iya, bagus ya. Sudah jelas semua ya pelajaran hari ini? Sudah jelas ya semua? Iya. Selanjutnya, silakan kalian pelajari ya. Silakan kalian pelajari dulu di rumah. Yaitu pertemuan selanjutnya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen ya atau cerita pendek. Silakan kalian pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri pertemuan pelajaran kalian hari ini, Ibu minta lagi salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Oh ya, silakan. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih telah memimpin doa. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian pada pelajaran hari ini sehingga